Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Sabila dengan NIM 1003820251158 dari Peminatan Epidemiologi 2020. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai 3 desain studi. Yang pertama itu ada desain studi cross-seksional, yang kedua ada studi case control, dan yang terakhir ada studi cohort. Untuk yang pertama, itu mengenai studi cross-seksional. Nah, jadi, studi cross-seksional itu adalah studi yang meneliti sekaligus suatu faktor pajanan dan sebuah penyakit ataupun masalah kesehatan tanpa arah dimensi penyelidikan tertentu. Nah, penelitian ini itu dapat dilakukan pada populasi di tempat yang berbeda. Studi juga dapat membandingkan orang-orang dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, ada contoh, sampelnya itu ada perempuan dan juga laki-laki yang lain. Atau ada satu orang dari populasi asal Cina dan satu lagi dari populasi India. Nah, untuk exposure dan juga outcome itu diukur pada saat yang sama. Studi cross-seksional itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama, itu dia mempelajari angka kejadian suatu penyakit ataupun masalah kesehatan. Yang kedua, itu mempelajari hubungan antara suatu faktor resiko dan juga angka kejadian suatu penyakit. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Prevalence Antimicrobial Resistant and Associated Factors of Streptococcus pneumonia Colonization Rate Among Old Age Patients with Respiratory Tract Infection Attending Sheikh Hassan Yebere Referral and Karamara General Hospitals, Jigjiga, Ethiopia. Adapun outline-nya itu yang pertama ada variabel X dan juga Y, yang kedua ada populasi, yang ketiga metode, yang keempat sampel, dan juga yang terakhir itu menghitung besar sampel. Untuk variabel X dan Y, di sini pada jurnal itu diketahui untuk variabel X-nya ada status pendidikan, BMI, merokok, kontak dengan hewan peliharaan, masalah saluran pernapasan bagian atas, asma, dan juga operasi amandel. Kemudian untuk variabel Y-nya itu penyakit pneumonia. Adapun metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan studi cross-seksional kuantitatif. Nah, untuk populasi didapatkan itu adalah semua pasien berusia lanjut lebih dari 60 tahun yang pernah mengunjungi rumah sakit rujukan Sheikh Hassan Yebere dan Karamara yang diduga menderita infeksi saluran pernapasan atas dan bawah selama masa penelitian. Nah, untuk sampelnya itu perkiraan ada 171, kemudian ditambah 10% dari non-respons didapatkan totalnya itu ada 188. Kemudian untuk menghitung besar sampel masing-masing. Di sini saya hanya mengambil 2 variabel, yaitu variabel merokok dan juga variabel masalah saluran napas bagian atas. Untuk yang pertama mengenai variabel merokok. Nah, pertama-tama sebelum kita menghitung besar sampel, kita harus membuat terlebih dahulu tabel 2x2. Nah, di sini pada tabel 2x2-nya terdapat variabel pajanan merokok yaitu merokok dan non-pajanan itu tidak merokok. Adapun outcome-nya itu adalah pneumonia dan juga tidak pneumonia. Adapun untuk menghitung besar sampel, kita memerlukan 3 yaitu P1, nilai P2, dan juga nilai P. Untuk P1 sendiri didapatkan dari proporsi responden yang merokok dan mengalami pneumonia. Didapatkan di sini hasilnya 0,25. Kemudian untuk P2 itu didapatkan dari proporsi responden yang tidak merokok dan mengalami pneumonia. Didapatkan 0,09. Untuk nilai P sendiri itu didapatkan dari nilai P1 yang ditambah dengan P2 kemudian dibagi 2. Didapatkan nilai P-nya itu 0,17. Nah, kita masukkan kepada rumus, didapatkan nilai untuk besar sampelnya itu 114. Jadi, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan adalah 114 orang di tiap kelompok. Kemudian, untuk variabel yang kedua, yaitu masalah saluran napas bagian atas. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat tabel 2x2 terlebih dahulu. Yang di sini untuk
variabel pajanannya yaitu ada masalah di saluran napas bagian atas, kemudian untuk variabel non-pajanan itu tidak terdapat masalah pada saluran napas bagian atas. Adapun outcome-nya yaitu pneumonia dan juga tidak pneumonia. Di sini didapatkan nilai untuk besar sampelnya itu 93. Jadi, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan adalah 93 orang untuk tiap kelompoknya. Nah, selanjutnya ada desain studi case control. Untuk desain studi case control ini, itu adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, lalu kemudian baru mengidentifikasi penyebab atau faktor resikonya. Untuk desain studi case control itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, itu dia lebih murah dan durasi yang lebih pendek. Kemudian memiliki studi yang lebih besar dibandingkan dengan desain studi cohort. Adapun kekurangannya yaitu sulit memperoleh informasi dan juga rawan akan bias rekal dan bias seleksi. Untuk jurnalnya, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Malaria Outbreak Investigation and Contracting Factors in Simada District, Northwest Ethiopia, Case Control Study. Outline-nya, di sini ada exposure dan juga outcome, populasi kasus dan juga kontrol, perbandingan jumlah kasus dan juga kontrol, lalu kemungkinan bias, dan yang terakhir ada menghitung OR dan interpretasinya. Untuk exposure dan juga outcome, pada penelitian ini didapatkan exposure-nya ada 7. Yang pertama ada sejarah perjalanan, yang kedua adanya badan penampung air buatan di dekat rumah, yang ketiga adanya sungai terputus-putus dengan radius 1 km, yang keempat pengetahuan tentang penularan, pencegahan, dan juga pengendalian malaria, yang kelima tinggal di luar rumah semalaman, yang keenam pemanfaatan LLIN, dan yang terakhir itu pengendalian lingkungan. Adapun outcome-nya yaitu adalah penyakit malaria. Selanjutnya itu ada populasi kasus dan juga kontrol. Di sini untuk populasi kasusnya itu individu dengan gejala malaria kurang dari 2 minggu. Sedangkan populasi kontrolnya individu tanpa tanda gejala malaria kurang dari 2 minggu. Adapun perbandingan kasus dan kontrolnya didapatkan itu ada 1:2, di mana mereka ini dipilih tanpa memandang usia, jenis kelamin, status pendidikan, status fisiologis, dan juga status sosial ekonomi. Lalu metode yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan studi kasus kontrol yang tidak berpasangan untuk mengidentifikasi faktor resiko dari wabah malaria. Nah, lalu yang terakhir kita akan menghitung nilai OR. Di sini saya juga memilih 2 variabel, yaitu sejarah perjalanan dan juga adanya badan penampungan air buatan di dekat rumah. Untuk variabel yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita harus membuat tabel 2x2 terlebih dahulu. Di sini untuk menghitung nilai OR, kita memerlukan nilai odds pemajan untuk kasus dan nilai odds pemajan untuk kontrol. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai OR-nya yaitu 6,53, yang dimana berarti orang yang memiliki sejarah perjalanan itu mempunyai resiko untuk menjadi kasus 6,53 kali dari orang yang tidak memiliki sejarah perjalanan. Untuk variabel yang kedua, didapatkan nilai OR-nya yaitu 6,81. Yang berarti orang yang memiliki badan penampung air buatan di dekat rumah itu mempunyai risiko untuk menjadi kasus 6,81 kali dari orang yang tidak memiliki badan penampung air buatan di dekat rumah. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai studi cohort. Nah, pada desain studi cohort ini, itu rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan juga penyakit atau outcome dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar berdasarkan status penyakitnya. Desain studi cohort juga mempelajari hubungan antara faktor resiko dengan efek ataupun penyakitnya dengan pendekatan waktu itu secara longitudinal. Adapun faktor resiko pada penelitian
cohort itu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diikuti periode tertentu untuk melihat efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa faktor risiko. Untuk hasil analisisnya itu untuk melihat hubungan dan juga pengaruh. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Vitamin D, Pregnancy and Caries in Children in the INMA Asturias Birth Cohort. Untuk desain studinya, jurnal ini menggunakan studi cohort prospektif. Adapun variabelnya, untuk independen ada frekuensi menyikat gigi, jenis pasta gigi, penggunaan benang gigi, teknik menyikat, frekuensi asupan gula, aplikasi bagi fluorida 6 bulanan, dan juga obat kumur. Untuk variabel dependennya yaitu adalah caries. Selanjutnya populasi. Pada penelitian ini itu didapatkan 494 wanita hamil antara bulan Mei tahun 2004 dan Juli tahun 2007 di Aveles Health Area 3 di komunitas otonom Asturias. Untuk sampelnya sendiri, itu sebanyak 188 anak dari kelompok kelahiran INMA Asturias dengan pemeriksaan gigi yang dilakukan antara usia 6 dan juga 10 tahun. Lalu yang terakhir, kita akan menghitung nilai RR. Untuk variabel yang pertama, yaitu mengenai teknik menyikat gigi. Nah, untuk tabel 2x2-nya di sini, untuk pajanan itu ada salah, teknik menyikat gigi yang salah, dan untuk non-pajanan yaitu teknik menyikat gigi yang benar. Untuk outcome-nya sendiri yaitu dengan caries dan juga tanpa caries. Untuk menghitung nilai RR, kita membutuhkan nilai insiden kelompok terpajan dan juga insiden kelompok tidak terpajan. Nah, di sini didapatkan nilai RR-nya yaitu 2,18, yang dimana orang yang teknik menyikat giginya salah itu 2,18 kali lebih besar untuk terkena caries dibandingkan dengan orang yang teknik menyikat giginya benar. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu variabel asupan gula. Nah, di sini didapatkan nilai RR-nya yaitu 2,33, yang dimana orang yang frekuensi asupan gula reguler itu 2,33 kali lebih besar untuk terkena caries dibandingkan dengan orang yang frekuensi asupan gulanya sesekali.